Haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati saudara sekalian. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini saudara, dalam kalender gereja menanti hari Pentakosta, saya ajak saudara untuk memperhatikan ayat-ayat di seputar pidato perpisahan Yesus atau khotbah perpisahan Yesus yang tercatat di dalam Injil Yohanes. Dan hari ini kita akan melihat bagian dari Injil Yohanes 16, mulai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-15. Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-15 dengan tema firman Tuhan pagi ini, Roh Kebenaran. Demikian pembacaan Alkitab. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh Kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada. Puji Tuhan. Saudara, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Injil Yohanes mencatat pidato perpisahan Yesus atau khotbah perpisahan Yesus kepada murid-muridnya dengan cukup panjang. Yang kita lihat dimulai dari pasal 13 sampai pasal 17. Ada pesan-pesan Tuhan yang begitu cukup panjang kalau kita memperhatikan jika dibanding dengan Injil-Injil lain. Injil Yohanes merekam pesan perpisahan Yesus yang di dalamnya kita dapat menemukan beberapa pokok pembicaraan yang disampaikan oleh Yesus. Salah satu pokok pembicaraan yang disampaikan oleh Yesus atau tema yang dibicarakan oleh Yesus di dalam pidato perpisahannya atau khotbah perpisahannya berhubungan dengan Roh Kudus, yang di dalam istilah lain dalam catatan Injil Yohanes disebut sebagai penolong yang lain. Penolong yang lain. Injil Yohanes betul-betul merefleksikan, menampakkan pentingnya kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan murid-murid yang kelak akan dipanggil Tuhan, tidak hanya saja menjadi murid, tetapi sebagai orang-orang yang diutus
oleh Tuhan ke dalam dunia ini. Saudara bisa melihat itu di dalam pasal 13 sampai pasal 17. Jika di dalam tulisan Lukas, kehadiran Roh Kudus berkaitan dengan kemampuan murid-murid untuk menghadirkan tanda-tanda heran, mujizat-mujizat yang nyata lewat pekerjaan Roh Kudus di dalam karya kesaksian mereka. Di dalam Injil Yohanes, kehadiran Roh Kudus betul-betul menjadi sebuah bagian penting di dalam proses pembentukan kehidupan orang percaya. Bahkan Roh Kudus yang ada di dalam hidup orang percaya itu akan menolong mereka, mampu membawa mereka untuk dapat mengerti kehendak Allah. Jadi kalau kita melihat bagaimana Roh Kudus itu digambarkan sesuai dengan kepentingannya, kita melihat di dalam Injil Yohanes peran Roh Kudus itu lebih kepada proses pembentukan kehidupan orang percaya. Bagaimana mereka dapat menjadi seperti Yesus. Saudara, pagi ini saya ingin ajak saudara untuk memperhatikan bagaimana peran Roh Kudus itu di dalam kehidupan orang percaya, yang digambarkan di dalam kehidupan para murid-murid Yesus, sehingga Yesus merasa penting untuk mengingatkan mereka kebergunaan kenaikan Yesus ke surga, manfaat dari kehidupan Yesus yang meninggalkan murid-murid. Sebab Yesus berkata, adalah lebih bermanfaat, adalah lebih berguna jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, maka penolong yang lain itu tidak akan datang kepada Yesus. Perlu mengingatkan murid-murid bahwa setelah dia naik ke surga, murid-murid tidaklah ditinggalkan sendirian. Ada Roh Kudus yang akan diutus untuk mendampingi murid-murid, yang terus menghadirkan dirinya bersama dengan murid-murid untuk memimpin pelayanan yang membawa mereka menjadi utusan-utusan Kristus bagi dunia. Saudara, refleksi atas khotbah itulah yang kemudian nanti akan kita lihat bagaimana sebenarnya Roh Kudus juga menjadi sebuah kebutuhan vital orang percaya untuk membawa hidupnya sampai kepada tujuan panggilan yang Allah inginkan kita jalani bersama-sama. Ada 3 hal yang dapat kita perhatikan dari pekerjaan Roh Kudus di dalam diri orang percaya berdasarkan catatan Injil Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai 15 ini. Yang pertama, saudara, Yesus mengatakan dan menjelaskan bahwa Roh Kudus yang disebut Roh kebenaran itu menjadi begitu penting di dalam diri orang percaya, karena Roh Kudus menginsafkan manusia akan dosa. Roh Kudus akan membawa manusia untuk menyadari adanya dosa. Roh Kudus akan mengingatkan manusia tentang adanya dosa dan membawa manusia itu keluar dari dosa itu. Saudara, kata dosa yang dipakai di sini menggunakan kata hamar. Kata hamartia itu bisa berarti ketidakmampuan seseorang itu untuk memfokuskan diri. Ketidakmampuan seseorang itu untuk dapat sungguh-sungguh membidik
sebuah sasaran itu dengan tepat. Itu persoalan Haman. Jadi kalau kita kemudian mencoba sungguh-sungguh mempelajarinya, ketika kita coba untuk sungguh-sungguh memahaminya, dosa berarti ketidakmampuan manusia untuk membidik secara tepat apa yang menjadi sasaran. Dosa berkaitan ketidakmampuan manusia untuk memfokuskan diri kepada apa yang seharusnya mereka fokus. Nah, apa yang membuat manusia itu kemudian gagal dalam mencapai tujuan akhir kehidupan? Apa yang membuat manusia itu tidak sampai kepada tujuan yang ditetapkan Allah? Apa yang membuat manusia itu tidak dapat dengan tepat mencapai sasaran kehidupan iman yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam dirinya? Injil Yohanes mengatakan bahwa persoalan dosa yang demikian yang membuat manusia itu seringkali gagal, tidak dapat mencapai tujuan, tidak dapat mencapai gagasan akhir kehidupannya. Itu berkaitan, itu berhubungan dengan persoalan ketidakpercayaan. Jadi kalau kenapa manusia itu kemudian gagal di dalam dia mencapai tujuan kehidupan yang telah ditetapkan oleh Allah. Kalau membidik panah itu kemudian meleset-leset terus, kurang lebih gambarannya begitu. Kalau membidik sasaran itu tidak tepat, salah tembak, salah sasar, itu karena persoalan ketidakpercayaan. Manusia gagal untuk menangkap tujuan ilahi dalam hidupnya karena manusia hidup di dalam ketidakpercayaan. Injil Yohanes 16 ayat 9 menjelaskan persoalan tentang dosa yang diungkapkan oleh Yesus. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepada. Jadi kalau ditanya mengapa manusia berdosa? Karena ada ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan memberi sumbangsih bagi manusia untuk kemudian tidak dapat mencapai tujuan akhir kehidupan yang telah ditetapkan oleh Allah. Membuat mereka tidak dapat mengenal, membuat mereka tidak dapat mengerti apa yang menjadi harapan Allah di dalam kehidupan manusia itu. Itulah dosa. Nah, Roh Kudus, saudara, mengapa itu menjadi vital bagi kita? Karena Roh Kudus dihadirkan Allah dalam kehidupan manusia, dalam rangka membawa manusia insaf akan dosa. Jadi kalau kita ini orang yang telah hidup sebagai manusia yang lahir baru, maka Tuhan itu menghadirkan sebuah benih ilahi di dalam hidup orang percaya. Makanya yang namanya kelahiran baru, seseorang itu dibawa untuk kembali kepada fitrah kehidupannya sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk hidup dalam kehendak. Ketika Yesus menjelaskan kepada Nikodemus persoalan tentang kelahiran baru di dalam hidup, Yesus mengatakan, kalau kamu lahir dari pekerjaan Roh Kudus, hidupmu itu akan dibawa memiliki natur kehidupan seperti yang Allah harapkan dalam hidup. Maka 1 Yohanes pasal 3 ayat 9 katakan, mereka yang lahir dari Allah tidak akan dapat terus menerus berbuat dosa. Karena apa? Karena ada natur ilahi di dalam hidup. Bagaikan manusia yang dilahirkan dari benih Allah, maka kualitas kehidupan kealahan yang diharapkan ada di dalam manusia itu, yang digambarkan oleh
nafas kehidupan yang digambarkan seperti nafas kehidupan yang masuk dalam kehidupan manusia itu kembali. Inilah wujud dari kehidupan orang yang lahir baru. Mereka kemudian dapat mengenal suara Allah di dalam hidupnya. Maka kalau Roh Kudus hadir, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Jadi orang yang hidup di dalam Allah, orang yang hidup lahir dari Allah, itu akan selalu punya kemampuan untuk mendengar suara Allah di dalam hidupnya, dalam setiap pilihan-pilihan keputusan hidup. Entah saudara sadari atau tidak, atau saudara pahami atau tidak, Roh Kudus selalu akan mengingatkan kita dan membawa kita itu sadar, itu dosa, itu tidak benar, itu tidak berkenan kepada Tuhan. Ada suara itu. Nah, persoalannya ketika suara itu datang, kita dengar atau kita tekan, kita tanggapi atau kita cuekin, seperti kita mencuekkan omongan-omongan orang. Itu dosa. Ketika kita melakukan sesuatu yang melanggar firman Tuhan, suara itu datang, salah, Tuhan tidak suka. Itu bukan anak Tuhan, itu bukan pilihan kehendak Allah, itu bukan sesuatu yang diharapkan oleh Tuhan. Ada suaranya. Roh Kudus punya karya untuk menginsafkan dunia, menginsafkan manusia akan dosa. Itu sebabnya mengapa dia harus hadir. Itu sebabnya mengapa orang percaya perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab di dalam dunia yang berdosa, kita itu rawan untuk hidup di dalam ketidakbenaran. Roh Kudus hadir, disediakan oleh Allah, diberikan oleh Bapa kepada kita untuk memimpin hidup kita dari hari ke hari. Roh Kudus terus dihadir. Makanya Yesus katakan, adalah lebih baik aku naik, lebih baik aku pergi, karena kalau aku tidak pergi, maka penolong yang lain tidak akan datang. Dialah yang akan memampukan engkau, dialah yang akan menuntun engkau, dialah yang akan membimbing engkau, wujud kehadiran Allah sendiri. Sebagaimana Roh Kudus membimbing Yesus untuk sampai kepada tujuan kehendak Allah, maka Roh yang sama juga akan membimbing kehidupan orang percaya untuk sampai kepada tujuan kehendak Allah ketika kita memberi ruang kepada Roh Kudus yang memiliki tugas yang pertama, menginsafkan manusia akan dosa. Jadi persoalan Roh Kudus itu bukan persoalan selera atau ajaran doktrin gereja tertentu, bukan. Roh Kudus itu kebutuhan kehidupan orang percaya. Roh Kudus itu adalah kebutuhan kehidupan setiap murid Yesus yang dapat membentuk kehidupan orang percaya ini, dapat berjalan dalam kehendak Allah. Kenapa? Karena dia akan menolong saudara dan saya untuk insaf akan dosa. Roh Kudus pasti akan berkata-kata. Kalau engkau beri ruang kepada pekerjaan Roh Kudus setiap hari, mendengar dan mau mendengar perkataan-perkataan Roh, dia akan berbicara dengan lembut dalam hati saudara. Dia akan menolong saudara untuk menyadari adanya dosa. Dia akan menolong saudara untuk memahami adanya dosa. Dan dia akan membawa saudara keluar dari dosa. Mereka yang hidup di dalam Roh Kudus, mereka yang hidup di dalam Allah, mereka akan diselamatkan dari dosa. Nah, ini tujuan mengapa Roh Kudus itu penting. Mengapa saudara perlu dipimpin setiap hari. Mulai ketika engkau bangun pagi, serahkan hidup dalam pimpinan karya. Biarkan hidupmu untuk dipimpin oleh Allah. Sebab di dalam Roh Kudus, saudara akan dibawa untuk menghindarkan saudara dari berbagai tindakan-tindakan yang keluar dari target kehendak. Itu yang pertama, saudara. Mengapa Roh Kudus penting dalam hidup kita dan apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus sehingga Yesus memesankan
sebuah berita penting kepada murid-murid untuk mereka pahami. Jadi yang pertama, Roh Kudus menginsafkan manusia, mengingatkan manusia akan dosa. Yang kedua, Roh Kudus yang hadir dalam hidup orang percaya akan mengingatkan kita tentang kebenaran. Roh Kudus akan mengingatkan kita tentang kebenaran. Di dalam konteks ini, Yesus berkata, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Yesus mengaitkan kebenaran ini dengan kenaikannya ke surga. Yesus mengingatkan hal ini berkaitan dengan kehidupannya. Siapa dia sebenarnya? Yesus adalah pribadi yang berasal dari Allah, dan itulah sebabnya dia kembali kepada Bapa. Dan inilah yang ditegaskan sejak awal dari Injil Yohanes pasal 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Roh Kudus akan mengingatkan kita tentang kebenaran. Dan kebenaran yang perlu dipahami orang-orang Yahudi pada masa itu bahwa Yesus itu Allah. Dialah yang pergi kepada Bapa. Dialah yang menjadi utusan Bapa. Dialah yang menjadi jalan kepada Bapa. Dialah satu-satunya yang membawa seseorang untuk sampai kepada kebenaran itu. Itu sebabnya di dalam Yohanes 14 ayat 6 yang sangat terkenal, Yesus berkata, akulah kebenaran itu. Saudara, ketika kita mencoba memahami nilai kebenaran yang ingin dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam setiap kehidupan manusia, maka kita menyadari bahwa apa yang Roh Kudus kerjakan di dalam kehidupan orang-orang percaya terkait dengan kebenaran itu sebenarnya berhubungan dengan persoalan pilihan. Berbicara tentang kebenaran berarti kita berbicara tentang memilih yang benar di antara yang salah. Ketika kita berbicara tentang kebenaran, maka kita sedang berusaha untuk mendapatkan apa yang seharusnya. Ketika Roh Kudus mengingatkan kita tentang kebenaran, maka sebenarnya kehadiran Roh Kudus di dalam diri orang percaya dalam rangka mempersiapkan orang-orang percaya untuk dapat mengambil sebuah keputusan-keputusan yang benar. Orang Yahudi pada masa itu telah mengambil keputusan untuk memahami siapa Yesus. Mereka gagal untuk memahami siapa Yesus, yang sebenarnya adalah kebenaran Allah itu sendiri. Nah, Tuhan tidak ingin murid-murid menjadi gagal. Tuhan tidak ingin orang-orang percaya menjadi gagal. Tuhan tidak ingin saudara-saudara menjadi gagal di dalam mengambil keputusan hidupmu setiap hari, di dalam memahami kehendak Allah tadi, yang akhirnya membuat kita meleset. Nah, itu namanya dosa. Tuhan tidak ingin saudara kehilangan fokus. Saudara tidak bisa mencapai sesuatu. Saudara menjadi berdosa hanya karena saudara tidak memahami kebenaran. Kebenaran adalah sesuatu yang esensial di dalam hidup orang percaya. Karena penentuan kemampuan saudara untuk memilih yang benar berakibat jangka panjang dalam hidup saudara. Kita tidak dapat meremehkan persoalan kebenaran, termasuk di dalam persoalan kehidupan kita sehari-hari. Saudara salah pilih, urusannya panjang. Saudara salah pilih, saudara salah mengambil keputusan, panjang akibat. Ya, tentu ada dampak-dampak yang kecil, dampak-dampak sederhana dari persoalan pilihan. Tapi kita tidak bisa meremehkan. Kita tidak pernah tahu sejauh mana
dampak dari keputusan itu. Kalau saudara ada di persimpangan jalan, saudara harus mengambil keputusan yang tepat. Kalau saudara gagal dalam mengambil keputusan, ada akibat yang cukup banyak. Sewaktu saya pulang dari Bandung tadi malam, Jumat malam, karena seharian ada acara di Bandung, saya berangkat sama istri saya. Saya sebenarnya mau memutuskan pulang Sabtu pagi, tapi pikir-pikir kalau pulang Sabtu pagi, nanti buru-buru, kita tidak tahu kondisi jalan, apakah macet atau tidak. Akhirnya setelah acara, sebelumnya kami udah mau cari hotel tempat untuk kita menginap. Tapi kemudian di tengah jalan saya putuskan, udah langsung pulang aja. Akhirnya saya bilang, udah kita langsung pulang aja. Karena mau perjalanan untuk menuju hotel itu, akhirnya saya putuskan, udah kita pulang aja. Supaya kita paling tidak punya spare waktu yang cukup, tidak terlalu buru-buru. Besok mau ibadah di Mutiara, kita sudah punya waktu kita dan buru-buru. Akhirnya jam 9 lebih, mungkin setengah 10, dalam rangka perjalanan menuju hotel itu saya langsung cutting setir, masuk ke tol, untuk kemudian pulang. Nah, setelah lewat tol, saudara, setelah lewat Lingkar Nagrek itu kan ada persimpangan ke Jogja dengan ke Garut. Malam-malam gelap, kondisi sudah mulai ngantuk, pas turun gitu kan, agak ngebut juga saya, pas turun, ada dua, saya langsung belok kanan. Loh, ini saya langsung sadar, masuk ke Garut, tapi ini satu jalur, nggak bisa balik, nanti orang marah kayak gini. Akhirnya saya ikuti jalan yang belum pernah saya lewat. Kondisi waktu itu sudah hampir jam 11. Pertama masih banyak mobil. Lama-lama jalan itu sepi sekali, gelap. Wah, istri saya bilang, kok udah sepi? Kok udah gelap? Jalan apa ini? Jalannya mulus, tapi sepi sekali. Gak tahu juga jalan apa ini. Lihat, oh bisa terus katanya. Tapi gak jelas mapnya ini, gak sesuai. Udahlah, jalan aja terus. Udah, saya jalan terus. Mungkin ada sekitar setengah jam lebih, mungkin hampir 1 jam lebih sudah saya berjalan di jalan yang saya tidak pernah tahu ini ujungnya kemana. Tapi kalau di map katanya nyambung, tapi nyambungnya kapan? Nah, yang bikin kemudian kita ketar-ketir adalah kita masuk jalan yang tidak ada penduduk. Nah, ini kalau gebos atau apa ini jadi masalah. Jalannya terus turun naik, agak jelek. Kalau udah mulai ada lampu-lampu, ada rumah penduduk, jalan. Kok cuma 1, 2, habis itu hutan lagi. Wah, ini jadi hampir 1 jam lebih, saudara, bergumul juga. Saya agak ngebut juga, gitu lah. Kalau kita tidak tahu ada apa kan, lebih bagus agak cepat saya jalan. Kurang lebih hampir 1 jam lebih, baru kemudian saya nyampe di daerah mana sekitar Malangbong itu, jalur yang nasional itu. Baru kemudian saya bisa agak lega. Nah, setelah itu sekian jam lagi saya udah berat, goyang-goyang udah mobil, saya ke pom bensin gitu. Nah, saudara, itu contoh sangat sederhana. Ketika salah mengambil sebuah keputusan, ada harga yang harus dibayar. Nah, bayangkan kalau kemudian jalan itu jalan yang cukup terjal, cukup sulit, lalu kemudian ada halangan yang kita tidak inginkan terjadi. Keputusan sekian detik untuk saya salah dalam memilih pasti akan berakibat yang cukup salah dalam diri saya. Hidup itu punya banyak sekali pilihan. Saudara setiap hari akan mengambil keputusan. Saya ingatkan saudara, apalagi keputusan-keputusan besar dalam hidup saudara yang berakibat jangka panjang, pikirkan itu baik-baik. Pikirkan baik, supaya saudara tidak menyesal. Syukur kalau masih ada jalan pulang. Kalau tidak ada jalan balik, kayak saya tadi, harus terus berjalan. Nah, konsekuensinya kan panjang. Konsekuensinya panjang. Hanya karena kita salah, hanya karena kita gagal mengambil keputusan.
Saudara, hidup di dalam kebenaran itu berhubungan dengan persoalan pilihan. Kalian dengar baik-baik. Setiap hari kita itu akan ambil baik keputusan yang kecil-kecil sampai keputusan yang besar. Jangan salah memilih. Pilihlah yang benar. Roh Kudus punya tujuan untuk membawa hidup orang benar, memilih, mengingatkan hal-hal yang benar. Karena kita itu ada di tengah-tengah pilihan yang tidak mudah. Kita ini dipenuhi dengan pilihan-pilihan yang sulit. Kita ini dipengaruhi oleh kehidupan dunia yang penuh dengan dosa. Nah, kebenaran itu jelas berhubungan dengan firman Allah. Kalau Roh Kudus mengingatkan kita tentang kebenaran, maka yang Roh Kudus ingatkan itu adalah perkataan-perkataan Yesus. Maka Yesus berkata, akulah kebenaran. Dan Yesus juga berkata, akulah firman. Pilihan kita untuk hidup di dalam kebenaran adalah pilihan untuk menghidupi kehendak Yesus. Dan ketika saudara hidup dalam kehendak Yesus, maka saudara akan mencapai fokus didikan yang diharapkan oleh Allah untuk kita terima. Tetapi kalau kita tidak memahami kebenaran, kita salah didik. Itulah dosa. Ketika kita tidak dapat memilih dengan benar, kita salah sasaran, itulah dosa, hamartia. Roh Kudus mengingatkan saudara tentang kebenaran itu. Dan kalau Roh Kudus itu berkaitan tentang kebenaran, maka sebenarnya penting dalam hidup kita bagaimana Roh Kudus bisa bekerja dalam hidup kita. Itu juga berkaitan seberapa besar firman itu ada di dalam hidup saudara. Apa yang mau diingatkan Roh Kudus tentang kebenaran? Kalau tidak ada firman Allah yang berkarya dan bekerja dalam diri saudara, maka penting bagi orang percaya itu untuk hidup di dalam firman. Yesus mengajar murid-murid, dan kehadiran Roh Kudus tadi adalah mengingatkan apa yang telah disampaikan oleh Yesus. Karena Roh Kudus akan berkata-kata bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari setiap apa yang dikatakan oleh Tuhan. Nah, coba saudara lihat apa yang diungkapkan dalam 14:15 dari Injil Yohanes 16. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku akan berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Terkait dengan kebenaran, Roh Kudus akan menyampaikan apa yang ia terima dari Yesus. Kalau kita ini mau hidup di dalam kebenaran Tuhan, maka jangan pernah abaikan firman Allah di dalam hidup saudara. Firman yang kau dengar, firman yang kau baca, firman yang kau pahami, itu yang akan diingatkan oleh Roh Kudus di dalam hidupmu. Dan pilihan itu punya akibat jangka panjang. Hidup di dalam Yesus, hidup di dalam kebenaran berkaitan dengan pilihan jangka panjang. Nah, seberapa besar firman Allah bekerja dalam hidup saudara? Itu menentukan bagaimana pilihan-pilihan hidup. Roh Kudus akan bekerja, tetapi Roh Kudus akan bekerja bagi pribadi yang siap hidup di dalam firman. Karena ketika Yesus sudah naik surga, Roh Kudus hadir, Roh Kudus akan mengingatkan, Roh Kudus akan memberitakan. Beritakan apa? Apa yang Yesus ajar, apa yang Yesus sampaikan, apa yang Yesus khotbahkan. Kehidupan kita yang mau sungguh-sungguh dapat memahami kebenaran harus hidup di dalam pilihan. Nah, bagaimana kita bisa memilih dan bagaimana Roh Kudus akan berkarya? Saudara harus tinggal di dalam sang firman. Saudara harus memiliki firman itu. Kalau saudara tidak memiliki firman itu, saudara tidak akan punya kemampuan untuk memilih yang benar. Saudara akan gagal, hamartia tadi. Dan kalau kita gagal, kita berdosa, maka kita akan sampai kepada bagian akhirnya.
yang diingatkan Roh Kudus. Apa itu? Adanya penghakim. Jadi yang ketiga kita lihat, Roh Kudus akan mengingatkan kita berhubungan dengan penghakim. Dosa, kebenaran, penghakiman. Kebenaran akan menolong kita keluar dari dosa. Kebenaran akan menolong kita untuk pada akhirnya tidak masuk dalam penghakiman Allah, di mana Allah akan menghancurkan setiap mereka yang menolak Allah. Kebenaran akan menolong kita mengambil pilihan yang tepat dalam hidup kita. Inilah pekerjaan Roh Kudus. Dan mengapa Roh Kudus menjadi penting dalam hidup kita. Jadi kalau saudara melihat pasal 16 ayat 11, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Ada penghukuman kepada mereka yang menolak Allah. Ada penghukuman kepada mereka yang melawan Allah. Penguasa dunia yang dimaksud ini adalah penguasa-penguasa jahat yang ada di sekitar kita, yang selalu mendorong kita untuk gagal dalam memahami kebenaran, yang selalu membawa kita untuk menjauh dari kebenaran, yang selalu menggiring kita untuk melupakan kebenaran. Saudara dan saya diperlengkapi oleh Tuhan dengan Roh Kudus. Maka kehadiran Roh Kudus dalam diri orang percaya itu penting. Karena Roh Kudus itu adalah bentuk dari kehadiran Allah. Dia menginsafkan dunia akan dosa. Dia akan membawa saudara untuk mengerti kebenaran dan mengingatkan saudara adanya penghakiman. Semua ini berkaitan dengan persoalan pilihan-pilihan. Yesus sampaikan ini karena Yesus melihat banyak orang gagal untuk memilih yang benar. Salah dalam mengambil keputusan yang benar. Hanya karena di dalam dirinya tidak ada kebenaran. Hanya karena di dalam dirinya tidak ada kepekaan untuk merespon suara Roh Kudus dalam hidupnya. Ini persoalan penting dalam hidup. Persoalan mendengar, persoalan memahami, persoalan memutuskan segala sesuatu. Setiap hari kita ada pada titik kritis. Yang disebut titik kritis itu titik persimpangan di mana kita harus memilih. Jangan pernah remehkan persoalan pilihan. Jangan pernah remehkan. Roh Kudus akan selalu mengingatkan saudara. Roh Kudus akan selalu membawa saudara kepada sesuatu yang benar. Saudara, kalau kemudian Roh Kudus mengingatkan manusia tentang dosa, tentang kebenaran, tentang penghakiman, apa yang sebenarnya Roh Kudus mau kerjakan? Apa yang sebenarnya Allah mau kerjakan lewat kehadiran Roh Kudus yang berkarya dalam hidup manusia? Kesadaran akan dosa, kebenaran dan penghakiman sebenarnya berkaitan dengan persoalan bagaimana saudara mengambil pilihan dalam hidup saudara hari ini. Selama masih bisa dikatakan hari ini, jangan keraskan hati saudara. Selama kita masih bisa berkata hari ini, jangan pernah keraskan hati saudara kalau Roh Kudus berbicara dan karena kita tidak tahu hari esok. Kalau kita masih punya mata bisa melihat hari ini, berarti kita masih hidup. Dan itu waktu yang Tuhan beri. Jadi selama kita masih bisa berkata hari ini, itulah kesempatan saudara untuk mengambil keputusannya. Nah, kalau kita sudah tidak bisa berkata hari ini, berarti kita sudah tidak bisa melihat hari ini. Dan itulah artinya akhir dari segalanya. Selama kita masih bisa berkata hari ini, kata surat Ibrani, maka itulah kesempatan. Dan kalau masih ada kesempatan, pilihlah keputusan yang benar. Saudara, dalam hidup kita ini banyak sekali hal yang dapat mempengaruhi pilihan-pilihan kita. Dalam diri kita ini selalu akan ada hal-hal jahat yang mencoba untuk masuk dalam pikiran kita.
Kita tidak bisa berkata, jangan dong pikiran jahat datang ke pikiran saya. Tidak bisa. Saudara mau bilang, hei yang jahat, jangan dong hinggap. Tidak bisa. Martin Luther katakan kita ini seperti orang yang di atas itu banyak sekali burung berterbangan. Nah, kalau kita gambarkan burung ini sebagai sesuatu yang jahat, ya akan banyak sekali yang melintas di kepala kita ini. Hal-hal yang jahat. Kan saudara tidak bisa bilang, burung, tidak boleh terbang. Siapa yang larang? Dia mau terbang di kepala. Sama, pikiran jahat, keputusan-keputusan yang keliru, kadang-kadang itu bisa seliburan di kepala. Terbang di atas kepala. Apa ada pikiran saudara yang kemudian selalu baik-baik saja di situ? Nah, yang selalu baik-baik saja di kepalanya. Nah, kita dipengaruhi oleh banyak situasi. Orang yang jengkelin, orang yang nyakitin, orang yang merugikan kita, atau muncul sesuatu yang membuat kita merasa tidak nyaman, tidak enak. Segala yang jahat bisa terjadi di dalam diri kita, dapat mempengaruhi keputusan kita. Bagaikan burung yang terbang di atas kepala. Kita tidak bisa hilangkan. Tetapi saudara punya kemampuan untuk tidak membiarkan burung itu bertengger di kepala saudara. Tapi kalau untuk terbang-terbang, saudara tidak bisa tangkap dia kan? Saudara punya batas. Ya kemampuan saudara setinggi ini ya, burungnya bisa terbang sana sini. Melewati kemampuan saudara menangkap. Tapi saudara bisa cegah burung itu untuk tidak bertengger atau ngotori kepala saudara. Nah, kalau itu kesalahan saudara. Kalau burung itu bisa bertengger, lalu beranak pinak, lalu tinggal nyarang di kepala saudara, ya itu urusan saudara, kesalahan saudara. Itu pilihan saudara. Sesuatu yang jahat bisa datang kapan saja. Tapi kalau hatimu penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan firman, itu seperti para pengunjung-pengunjung hotel yang kemudian tidak punya ruang, tempat, dan pergi. Mereka datang, mereka menginap, tapi kemudian resepsionis berkata, maaf Pak, tempat sudah penuh. Ya, mereka tidak bisa tinggal di sini. Mereka tidak bisa menginap di hotel. Hidup kita ini seperti bilik-bilik ruang hati kita ini dipenuhi tidak dengan firman? Apakah bilik hati kita ini dipenuhi tidak dengan firman? Dengan Roh Kudus. Kejahatan boleh saja mulai masuk, mencari ruang, mencari kesempatan, mencari tempat. Tetapi ketika hidup ini sudah penuh dengan hal-hal baik, mereka tidak punya tempat. Dia datang tapi pergi. Dia datang dan pergi. Datang, pergi. Datang, pergi. Tidak punya tempat. Tapi kalau dia datang, masih ada tempat. Masih. Ya welcome. Ya, dia datang. Dan dia mulai menguasai. Dia mulai untuk bekerja. Dia mulai merusak kehidupan. Jadi hal yang jahat, hal yang tidak benar, hal yang tidak baik, itu karena saudara welcome. Karena saudara menerima. Karena saudara memberi ruang. Karena saudara memberi tempat. Sehingga dia punya kesempatan merusak hidup saudara. Coba, kalau saudara berefleksi terhadap berbagai kesalahan dalam hidup saudara, saudara pikirkan mengapa ada kehancuran, mengapa ada persoalan dalam hidup saudara yang kemudian merusak damai sejahtera, sukacita, ketenangan dalam hidup. Salah satunya karena engkau memberi tempat pada hati. Kita memberi tempat terhadap rasa iri, memberi tempat kepada rasa marah yang berlebihan, memberi tempat kepada dendam, memberi tempat kepada hal yang tidak benar. Disitulah dia mulai aduk hidup saudara, rusakkan saudara. Itu persoalan pilihan. Itu karena kita memberi tempat. Itu karena kita welcome kepada yang jahat. Karena kita memberi dia ruang untuk bekerja, berkembang biak bagaikan gurita yang terus berkuasa dalam hidup.
Tetapi kalau saudara berkata tidak, karena ruang hidup dan bilik hidup saudara sudah penuh dengan firman, dia bisa datang, tapi dia tidak akan pernah dapat merusak, karena dia akan pergi. Dia tidak punya tempat di situ. Dia tidak punya tempat di pikiran saudara. Dia tidak punya tempat di hati saudara. Karena tempat di hati, pikiran, dan hidupmu sudah dipenuhi oleh firman Allah. Maka penting bagi saudara untuk memenuhi hidupmu dengan firman Allah. Itu keputusan yang akan menolong kau dapat memilih dengan Roh Kudus dihadirkan bagi kita agar kita dapat mengambil keputusan yang benar di dunia ini, mengambil pilihan yang tepat hari ini. Nah, apakah saudara akan mengambil keputusan yang benar, atau saudara mau mengambil keputusan yang jahat? Memang Yesus sudah mengingatkan, kalau engkau hidup di dalam aku, dunia akan membenci. Ini juga perlu diingat. Jadi kan, supaya jadi orang Kristen tidak kaget. Loh, kok saya hidup mengambil pilihan keputusan menjadi orang benar, kok saya dimusuhi? Kok saya mengambil keputusan yang benar, kok saya dibenci? Yesus sudah ingatkan jauh-jauh hari kepada murid-murid akan tantangan dan bahaya yang dihadapi oleh mereka. Kalau saya bacakan dengan cepat, Injil Yohanes 16 ini ayat 1 sampai ayat 4. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Saudara nggak usah kaget. Kalau ada orang berbuat jahat itu, dia merasa inilah yang diinginkan oleh Allah. Yesus katakan itu. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan padamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Pilihan kita untuk menjadi pengikut Yesus memang ada konsekuensinya yang tidak menyenangkan. Mengapa orang membenci? Karena mereka tidak mengenal kebenaran. Yang mereka kenal adalah dosa. Dan ketika saudara hadir dalam kebenaran, mereka berkata ini bukan pilihan kita. Dan kalau ini bukan pilihan kita, berarti kamu bukan kelompok saya. Kamu adalah musuh saya. Maka itu kita akan menderita. Tapi Yesus sudah ingatkan kita. Tapi aku akan memberikan kepada Roh Kudus yang akan menolong, yang akan menguatkan, yang akan memampukan. Seperti orang tua yang tidak membiarkan anaknya. Dia yang akan memimpin kau kepada seluruh kebenaran. Dia yang akan menolong kita untuk hidup di dalam kebenaran. Saudara, pilihan kita untuk melakukan yang benar memang punya konsekuensi yang mungkin tidak menyenangkan. Namun pada saat pilihan saudara akan hadir sebagai faktor utama yang memuliakan. Sama seperti Kristus dimuliakan melalui jalan pergumulan dan penderitaan. Demikian juga mereka yang percaya kepada Yesus. Saudara bertahan di dalam kebenaran. Saudara bertahan di dalam kekudusan imanmu. Saudara sedang berjalan menuju kepada kemuliaan yang Allah mau berikan kepada saudara. Tetapi kalau saudara mengikuti jalan dari penguasa yang jahat ini, ingat apa yang Yesus katakan terkait dengan penghakiman, bahwa penguasa jahat itu sudah dihukum. Ketika kita mengambil jalan sesuai dengan apa yang dikatakan, diajarkan oleh penguasa jahat, saudara sedang mengarahkan hidupmu pada penghukum. Tuhan tidak ingin saudara dihukum. Tuhan tidak ingin saudara ada di dalam jalan yang salah. Tuhan ingin hidupmu berbahagia. Tuhan ingin saudara menikmati target kehidupan yang Ia harapkan untuk saudara rasakan. Allah itu kasih. Itulah sebabnya Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal.
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Tuhan ingin saudara tidak binasa. Tuhan ingin saudara memiliki hidup yang kekal. Dan itulah yang diberikan oleh Yesus. Dan yang akan dikerjakan oleh Roh Kudus kepada setiap mereka yang hidup di dalam firman. Karena Roh Kudus tidak akan berkata-kata yang lain selain apa yang dikatakan oleh Yesus. Sebab ia akan memuliakan Yesus. Tinggallah di dalam Roh Kudus. Hiduplah di dalam Roh Kudus. Tuhan akan menolong untuk hidup di dalam kehendak. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji.